Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azza Fitriana, NIM 18010404046 dari kelas 5 PBSI B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia yang terdiri dari 9 materi. Materi yang pertama yaitu kognitivisme dan konstruktivisme. Kemudian materi yang kedua yaitu teori belajar humanistik dan kecerdasan ganda. Materi yang ketiga yaitu berbagai teori pembelajaran. Kemudian materi yang keempat yaitu pengertian dan fungsi umum bahasa. Materi yang kelima yaitu fungsi khusus bahasa. Materi yang keenam yaitu tentang strategi pemrograman bahasa. Materi yang ketujuh yaitu faktor pemrograman bahasa. Materi yang kedelapan yaitu teknik pembelajaran bahasa. Kemudian materi yang terakhir atau materi yang kesembilan yaitu tentang pendekatan, metode, strategi, dan model. Ya, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang teori belajar kognitivisme dan konstruktivisme. Ya, yang pertama yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme merupakan teori belajar yang mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya ialah Jean Piaget. Beliau pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Dalam hal pemerolehan bahasa ibu atau BI, Piaget mengemukakan bahwa 1. Anak itu di samping meniru-niru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Kemudian yang kedua, yaitu kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi. Kemudian yang ketiga, yaitu kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi kognisi itu bersifat genetif atau dibawa sejak lahir. Sedangkan teori kognisi yang berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Di samping itu, teori ini pun mengenal konsep bahwa belajar ialah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan atau melalui proses asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya secara bertahap dan teratur, yaitu tahapan-tahapan tersebut antara lain yang pertama ada tahap sensor motor, kemudian yang kedua ada tahap praoperasional atau kurang lebih umur 2 tahun hingga 7 tahun, kemudian yang ketiga tahap operasi konkret atau kurang lebih 7 sampai 11 tahun, kemudian tahap operasi formal atau kurang lebih dari umur 11 tahun sampai 15 tahun. Kemudian yang kedua ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang mengatakan bahwa pelajar orang yang sedang belajar dan membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan apa yang sudah diketahuinya. Karena itu, belajar tentang dan mempelajari sesuatu itu tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat diborongkan kepada orang lain. Siswa sendiri harus proaktif mencari dan menemukan pengetahuan itu, dan mengalami sendiri proses belajar dengan mencari dan menemukan itu. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon, sedangkan teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Ya, langsung saja ke materi yang kedua yaitu tentang teori belajar humanistik dan kecerdasan ganda. Yang pertama, ada teori belajar humanistik. Menurut teori belajar humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Kemudian proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Ya,
Selanjutnya yang kedua yaitu ada teori kecerdasan ganda. Howard Gardner memperkenalkan dan sekaligus mempromosikan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada satuan kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan semua kecerdasan bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Pokok pikiran yang dikemukakan Gardner adalah yang pertama yaitu manusia mempunyai kemampuan meningkatkan dan memperkuat kecerdasan. Kemudian yang kedua ada kecerdasan selain dapat berubah dapat pula diajarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan merupakan realitas yang majemuk yang muncul bagian-bagian yang berbeda pada sistem otak atau pemikiran manusia. Kemudian yang keempat, pada tingkat tertentu kecerdasan ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya dalam memecahkan masalah atau tugas tertentu, seluruh macam kecerdasan bekerja sama, kompak dan terpadu. Howard Gardner mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 7 jenis kecerdasan dasar, yaitu yang pertama ada kecerdasan bahasa atau verbal, kemudian yang kedua ada kecerdasan matematis logis, kemudian yang ketiga ada kecerdasan spasial atau ruang, kemudian yang keempat ada kecerdasan kinestis atau kecerdasan kinestetis jasmani, kemudian yang kelima ada kecerdasan musikal, kemudian yang keenam ada kecerdasan interpersonal, kemudian yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Kemudian tiga kecerdasan lagi yang muncul kemudian adalah yang pertama ada kecerdasan naturalis, kemudian yang kedua ada kecerdasan spiritual, kemudian yang ketiga ada kecerdasan eksistensial. Ya, materi yang ketiga yaitu ada berbagai teori pembelajaran. Teori belajar dan pembelajaran yaitu ada 3 teori. Teori yang pertama yaitu ada teori belajar behavioristik. Dalam teori ini proses pembelajaran lebih mementingkan pada stimulus atau rangsangan dan respon yang dilakukan oleh siswa. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Kemudian teori yang kedua yaitu ada teori pembelajaran kognitif. Teori kognitif mempunyai pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang menitikberatkan proses membangun ingatan, retensi, kemudian pengolahan informasi, kemudian emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Teori belajar kognitivisme ini merupakan teori dari Piaget. Menurut cara pandangan teori konstruktivisme belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Siswa akan memiliki pengetahuan dengan cepat jika ia belajar langsung dari realitas yang ada di dalam masyarakat. Kemudian teori yang ketiga yaitu ada teori belajar humanistik. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia, sehingga lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu pengertian dan fungsi umum bahasa. Yang pertama ada pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrary dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Menurut Wibowo, hampir senada dengan pendapat Wibowo Wijaya mengungkapkan bahwa definisi bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Kemudian yang kedua ada fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya, bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi ide, keinginan, gagasan, dan lain-lain. Disampaikan lewat bahasa. Dalam literatur bahasa dirumuskan fungsi bahasa secara umum bagi setiap orang adalah yang pertama ada sebagai alat komunikasi, kemudian yang kedua ada sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, kemudian yang ketiga yaitu ada sebagai alat kontrol sosial, kemudian yang keempat ada sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang kelima yaitu tentang fungsi khusus bahasa. Fungsi bahasa secara khusus yaitu ada 4.
Yang pertama yaitu ada mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu ada mewujudkan seni atau sastra. Kemudian yang ketiga yaitu ada mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang keempat yaitu ada mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi yang keenam yaitu tentang strategi pemerolehan bahasa. Strategi pemerolehan bahasa pertama anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi. Strategi yang pertama adalah meniru atau imitasi. Berbagai penelitian menemukan berbagai jenis peniruan atau imitasi seperti imitasi spontan, imitasi perolehan, imitasi segera, imitasi lambat, dan imitasi perluasan. Strategi kedua dalam pemerolehan bahasa adalah strategi produktivitas. Produktivitas berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa melalui sarana komunikasi linguistik dan non-linguistik atau mimik, gerak, isyarat, suara, dan sebagainya. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi umpan balik, yaitu umpan balik antara strategi produksi ujaran atau ucapan dengan responsi. Kemudian strategi yang keempat adalah apa yang disebut prinsip operasi. Dalam strategi ini anak dikenalkan dengan pedoman gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menggunakan bahasa, atau hindarkan kekecualian prinsip khusus seperti kata belajar menjadi kata belajar, maksud saya menjadi belajar. Kemudian yang kedua ada pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua dimaknai saat memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai bahasa batas tertentu bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Ada yang menyamakan bahasa kedua sebagai bahasa asing. Khusus bagi kondisi di Indonesia, istilah bahasa pertama atau bahasa ibu, bahasa asli atau bahasa utama berwujud dalam bahasa daerah tertentu, sedangkan bahasa kedua berwujud dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Oleh karenanya, bahasa kedua sangat diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Terdapat perbedaan dalam proses belajar bahasa pertama dan bahasa kedua. Proses belajar bahasa pertama memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu ada belajar tidak disengaja, kemudian yang kedua ada belajar sejak lahir, kemudian yang ketiga ada lingkungan keluarga sangat menentukan, kemudian yang keempat ada motivasi, ada karena kebutuhan, kemudian yang kelima ada banyak waktu untuk mencoba bahasa, kemudian yang keenam ada banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Ya. Perbedaan yang kedua yaitu ciri-ciri proses belajar bahasa kedua, yaitu yang pertama ada belajar bahasa disengaja, misalnya karena menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua berlangsung setelah pelajar berada di sekolah. Kemudian yang ketiga ada lingkungan sekolah sangat menentukan. Kemudian yang keempat ada motivasi pelajar untuk mempelajarinya tidak sekuat mempelajari bahasa pertama. Motivasi itu misalnya ingin memperoleh nilai baik pada waktu ulangan atau ujian. Kemudian yang kelima yaitu ada waktu belajar terbatas. Kemudian yang keenam yaitu ada belajar tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajari. Kemudian yang ketujuh yaitu ada bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Dan yang kedelapan yaitu ada umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. Kemudian yang kesembilan yaitu disediakan alat bantu belajar. Kemudian yang kesepuluh yaitu ada orang yang mengorganisasikan, yakni guru dan sekolah. Yang ketujuh yaitu ada faktor pemerolehan bahasa. Faktor pemerolehan bahasa yang pertama yaitu ada faktor biologis. Jadi setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau alami yang memungkinkannya menguasai bahasa. Potensi alami itu bekerja secara otomatis. Petri menyebutkan potensi yang terkandung dalam perangkat biologis anak dengan istilah peranti pemerolehan bahasa. Dengan peranti itu, anak dapat menecap sistem suatu bahasa yang terdiri dari subsistem,
fonologis, tata bahasa, kosakata, dan pragmatik, serta menggunakannya dalam berbahasa. Perangkat biologis yang menentukan anak dapat memperoleh kemampuan bahasanya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu otak atau sistem syaraf pusat, kemudian yang kedua ada alat dengar, kemudian yang ketiga yaitu ada alat ucap. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat berkaitan dengan perangkat biologis yang telah dimiliki anak sejak lahir. Walaupun unsur biologis anak normal, dia masih tetap memerlukan lingkungan sosial untuk mendapatkan kemampuan berbahasanya. Kaitan keduanya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Ya, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu ada faktor inteligensi. Inteligensi adalah daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Hena mendefinisikannya sebagai kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Inteligensi ini bersifat abstrak dan tak dapat diamati secara langsung. Pemahaman tentang tingkat inteligensi seseorang hanya dapat disimpulkan melalui perilakunya. Anak yang bernalar tinggi belum tentu lebih sukses daripada anak yang berdaya nalar pas-pasan, kecuali anak yang sangat rendah inteligensinya, misalnya debil, imbisil, dan idiot. Anak yang berinteligensi tinggi biasanya lebih cepat memperoleh bahasa daripada anak yang berinteligensi di bawahnya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu ada faktor motivasi. Holiday menyatakan bahwa kekuatan motivasi dapat menjelaskan mengapa seorang anak yang di bawah normal dapat sukses mempelajari bahasa ibunya. Sumber motivasi itu ada 2, yaitu dari dalam dan dari luar diri anak. Dalam belajar bahasa, seseorang anak tidak terdorong demi bahasa. Dia belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat genetik atau keinginan untuk berkomunikasi, seperti lapar, haus, serta perlu perhatian dan kasih sayang. Ya, materi yang selanjutnya atau materi yang ke-8 yaitu ada teknik pembelajaran bahasa. Adapun teknik pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran diantaranya yang pertama yaitu ada teknik pembelajaran langsung atau direct instruction. Teknik pembelajaran langsung merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Melalui teknik ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur. Fokus utama teknik ini adalah kemampuan akademik siswa. Metode pembelajaran dengan kuliah dan demonstrasi merupakan bentuk-bentuk teknik pembelajaran langsung. Kemudian, yang kedua ada teknik pembelajaran cooperative learning. Teknik pembelajaran cooperative learning adalah teknik pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasa terdiri atas 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Kemudian yang ketiga yaitu ada teknik pembelajaran problem solving. Ada beberapa ciri teknik pembelajaran dengan pemecahan masalah. Pertama, siswa bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok kecil. Kemudian yang kedua, pembelajaran ditekankan kepada materi pembelajaran yang mendukung persoalan-persoalan yang dipecahkan, lebih disukai persoalan yang banyak kemungkinan cara pemecahannya. Kemudian yang ketiga, siswa menggunakan banyak pendekatan dalam belajar. Kemudian yang keempat ada hasil dari pemecahan masalah adalah tukar pendapat di antara semua siswa. Kemudian yang keempat yaitu ada teknik pembelajaran mengulang. Teknik mengulang merupakan teknik pembelajaran sederhana yang digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu untuk menghafal saja. Penyerapan bahasa atau penyerapan bahan belajar yang lebih kompleks memerlukan teknik mengulang yang kompleks pula. Menggarisbawahi ide-ide kunci, membuat catatan pinggir, dan menuliskan kembali inti informasi yang telah diterima merupakan bagian dari mengulang kompleks. Kemudian yang kelima ada teknik pembelajaran elaborasi, yaitu proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Beberapa bentuk teknik elaborasi adalah pembuatan catatan, analogi, dan singkatan dari preview. Kemudian ada yang keenam yaitu ada teknik pembelajaran organisasi. Teknik organisasi terdiri atas pengelompokan ulang ide-ide atau istilah menjadi subset yang lebih kecil. Bentuk teknik organisasi adalah outlining, yakni membuat garis
besar mapping yang lebih dikenal dengan pemetaan konsep dalam beberapa hal lebih efektif daripada outlining. Selanjutnya yaitu ada materi yang terakhir atau materi yang ke-9, yaitu membahas tentang pendekatan metode, strategi, dan model. Yang pertama ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur atau urutan langkah pembelajaran, kemudian ada metode pembelajaran, kemudian media, kemudian ada alat peraga, kemudian ada pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran. Model adalah suatu bentuk tiruan dari suatu benda yang sesungguhnya. Contohnya, konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.